ada banyak yang tanya mengenai PR yang kedua. PR yang kedua. PR yang kedua, sekali lagi, ini adalah memberi kelas tambahan atau menjadi tutor, menjadi laoshi untuk teman-teman semester 1. Teman-teman semester 1. Jadi silahkan bisa cari sendiri semester 1, cari sendiri semester 1 bagaimana teman-teman nanti menjadi seorang laoshi yang baik, menjadi lause yang baik, dan carilah murid pertama teman-teman di sana. Cari murid sendiri minimal 1. Kemarin ada tanya, lause kalau 2 boleh enggak? Ya boleh, asal sanggup dan bersedia saja, karena kita menjadi guru seperti itu akan menguras tenaga, menguras waktu juga. Dia pasti akan tanya PR, kita bantu belajar dia, bagaimana kita menjadi kakak tingkat yang baik, lause yang baik. Jadi kalau misal 2 ya silahkan, nggak masalah. Lalu apakah boleh dalam sehari 2 kali pertemuan terus dihitung 2? Ya boleh saja. Tetapi ya bisa diperhatikan waktunya, kepanjangan tidak, capek tidaknya, materinya kebanyakan tidak. Semua itu kan juga bisa dipertimbangkan. Nah, kalau misal ngapain perlu memaksakan sehari 2 jam dihitung 2 kali pertemuan, tetapi malah cuma memaksakan pengen cepat selesai. Nah, lebih baik ya seminggu sekali, tetapi ya bisa maksimal kita menjadi lause yang baik bagi dia. Nah, karena Jimeng Lause, ada istilah namanya Jimeng Lause. Jimeng Lause itu adalah lause pertama. Kalian nanti akan menjadi lause pertama bagi teman-teman semester 1 itu. Bagaimana Jimeng Lause itu sangat penting. Kalau misal jadi lause yang pertama itu kesannya kurang baik, nah nanti ke belakang itu belajarnya biasanya kurang baik juga. Tetapi kalau misal sebagai Jimeng Lause itu menjadi lause yang sangat baik, nah dia nanti akan pasti semangat terus untuk belajarnya. Semangat terus belajarnya akan diingat selalu. Lause yang pertama yang berkesan, ya lause yang baik itu akan diingat selalu. Selanjutnya, jangan lupa setelah mengajar isi form. Nah, saya lihat tadi baru 1, yaitu Hanin yang sudah menjadi lause. Di sana dia Hanin sudah di sini pertemuan pertama, baru sekali pertemuan, dia mengajarkan materinya adalah Ni Hao. Nah, ini Hanin lause sudah menjadi seorang lause ya. Mahasiswa belajar dengan semangat. Meskipun belum ada basic belajar Mandarin dasar, selama saya mengajar kurang lebih 1 jam, mahasiswa cepat menguasai materi yang saya jelaskan. Wah, hebat sekali. Saya seharusnya menyiapkan audio terlebih dahulu katanya. Namun karena audio dicari belum ketemu, jadi sementara mendengarkan pelafalan hanya dari saya dengan acuan buku Han Jiao Cheng Yi. Pertemuan virtual lewat Zoom dikarenakan saya dan mahasiswa yang saya ajarkan tidak sedang berada di Solo, sehingga suara yang didengar terkadang kurang jelas. Namun masih bisa diatasi dengan tugas rekaman yang nantinya akan saya evaluasi lagi. Nah, seperti ini bukti yang diupload oleh Hanin. Nah, seperti ini bukti yang diupload formnya. Oke, nanti saya kirim di Spada saja lah, biar bagi contoh bagi teman-teman. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Itu adalah dari Hanin. Nah, buat teman-teman yang sudah mengajar, jangan lupa isi logbooknya. Logbooknya, linknya ada di Spada. Kan tahu lah, pengajaran pelafalan sudah terlihat semua ya. Sekali lagi, sudah terlihat? Sudah, Oke, oke, 我们开始上课ya. 我们开始上课. Hari ini kita belajar mengenai pengajaran pelafalan. Pertama kali saat kita mengajar bahasa, pasti kita mengajar yang namanya pelafalan ya, mengajar namanya pelafalan. Nah, di dalam pelafalan ini, di dalam bahasa sebelumnya kita belajar yang namanya muyu, ti yuan sama ti yuan. Apakah ada yang bisa menjelaskan dari 3 makna ini? Muyu, ti yuan sama ti yuan. Ya, bahasa ibu. Terus ti yuan artinya apa kalau ti yuan? Bahasa selain bahasa ibu yang dipelajari pertama kali.
Pertama kali, lalu tier yuan adalah bahasa kedua. Bedanya apa tiga istilah ini kalau misal secara makna dalam bahasa Indonesia boleh. Mui, ti yuan sama tier yuan. Nah, pertanyaan yang keempat, ada nggak tisan yuan, tise yuan, tiu yuan, dan lain sebagainya? Oh, ada tidak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan 4 ini? Mui, ti yuan, tier yuan, sama ada nggak tisan, tise, tiu, tilio, dan seterusnya yuan? Ada tidak? Ada. Oke. Yang pertama dulu, mui atau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari. Pertama kali kita pakai. Oke. Danu sendiri, muinya apa Danu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa yang pertama kali pakai adalah bahasa Indonesia. Oh, hilang ya. Sebentar. Bahasa Indonesia. Kalau Bima apa muinya Bima? Bahasa Indonesia. Bahasa yang pertama kali dipakai. Kalau Brina? Pakai bahasa Indonesia langsung. Oh, muinya bahasa Indonesia. Adakah yang muinya bahasa Jawa? Adakah yang muinya bahasa Jawa? Jadi dulu pas lahir, lalu umur 2-3 tahun, udah bisa ngomong kan itu tapi pakai bahasa Jawa. Adakah? Tidak ada. Jadi semuanya muinya bahasa Indonesia. Apakah ada yang selain bahasa Indonesia? Misal umur 2-3 tahun menggunakan bahasa Sunda, bahasa Inggris mungkin, ataukah muinya bahasa Mandarin? Ataukah ada misal Minanhua dan lain sebagainya? Tidak ada kah? Oke, tidak ada. Jadi berarti mungkin di sini cuma saya sendiri yang mui saya itu adalah bahasa Jawa. Jadi dulu saya pas kecil yang saya pelajari di rumah, yang saya pakai di rumah itu adalah bahasa Jawa. Jadi dulu karena saya tinggal sama nenek saya bisanya bahasa Jawa. Saya dulu mui saya adalah bahasa Jawa. Bukan bahasa Indonesia malahan. Bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Inggris, tetapi adalah bahasa Jawa, mui saya. Lalu sekarang kita ke Ti-Yuan. Ti-Yuan. Ti-Yuan itu adalah apa ini? Bahasa pertama kita, natif kita. Apakah mui sama Ti-Yuan itu sama? Harus sama? No, tidak harus sama. Mui saya itu adalah bahasa Jawa. Karena dulu pas kecil saya menggunakan bahasa Jawa, tetapi kelama-kelamaan saya ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya tidak selancar bahasa Indonesia saya. Jadi bahasa Indonesia saya adalah bahasa yang paling lancar sekarang. Makanya bisa disebut Ti-Yuan saya adalah bahasa Indonesia. Oke, apakah bisa membedakan mui sama Ti-Yuan? Devi, Kusuma Pertiwi, mui sama Ti-Yuan-nya apa? Devi, mui sama Ti-Yuan-nya apa? Oh, macet-macet. Oke. Saya ganti yang lain. Apakah yang lain juga macet-macet ya di suara saya? Arohmayani, mui sama Ti-Yuan-nya apa? Maya. Halo?
Apakah suara saya tidak terdengar? Dengar lah. Dengar. Kok nggak ada orang? Maya juga nggak tahu kemana. Asmi, Mui sama Ti yuannya apa Asmi? Muminya bahasa Indonesia. Heeh. Muminya dulu aku pas kerja sih bahasa Indonesia lah. Heeh. Sekarang lama-lama malah jadi bahasa Jawa. Oh, Ti yuannya bahasa Jawa sekarang. Asmi. Oke, kalau misal Bulina, Mui sama Ti yuannya apa Bulina? Oke, semuanya bahasa Indonesia. Iya, tapi tetap bahasa Indonesia adalah tiiyan, tiiyan, oke ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi mui sama tiiyan, ya, ya. Halo, ada suara barusan. Siapa dan bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mui itu bahasa yang dulu kita pakai saat kecil. Pertama kali kita pakai itu bahasa apa sih? Sekali lagi, kalau saya adalah muinya bahasa Jawa. Dan tiiyannya saya sekarang adalah bahasa Indonesia. Karena sekarang saya diminta ngomong Jawa itu terlalu susah sekarang. Kayak apa ya, kaku gitu. Apalagi Jawa yang kromo seperti itu sudah terlalu kaku. Oke, sekarang ada yang namanya TR-Yuan. TR-Yuan itu adalah bahasa kedua, bahasa yang kita pelajari. Lalu tadi saya membuat satu pertanyaan, apakah ada yang namanya Tisan-Yuan, Tise-Yuan, Tiu-Yuan, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi, walaupun kita sekarang belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya, semua masuk ke TR-Yuan. Semuanya masuk ke TR-Yuan. Ya, lima-limanya itu tadi semuanya masuk ke TR-Yuan, bahasa yang kita pelajari, bahasa kedua kita. Walaupun itu ada banyak sekali di sana, tetapi semuanya masuk ke TR-Yuan. Oke, makanya ada yang disebut bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua. Ya memang karena kita bukan bahasa pertama kita Mandarin itu, sebagai bahasa kedua kita. Bahasa kedua. Jadi bahasa asing yang kita pelajari itu disebut TR-Yuan. Oke, sekarang hari ini kita sudah belajar namanya Mui, TI-Yuan sama TR-Yuan. Apakah ada pertanyaan dari tiga istilah ini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Masih terdengar suara saya? Masih bersama saya? Masih. Oke, masih ya. Kita akan belajar yang namanya pelafalan. Awal mulanya huruf Mandarin itu tidak ada bin-innya. Tidak ada bin-innya seperti yang ada di huruf ini. Ini adalah huruf pa. Ya sih, cuma seperti ini saja dulu. Awal mulanya itu nggak ada bin-innya. Bagaimana cara bacanya? Yaitu harus ngafalin. Itu bacanya apa sih? Nah, tidak ada bin-innya. Kalau misal nanti teman-teman pergi ke Cungko, tidak ada nama toko seperti itu. Misal namanya Hao Xiang Chi seperti itu ya. Tetapi itu cuma hance saja. Hao Xiang Chi. Nggak ada bin-innya. H-A-O-S-I-A-N-G C-H-I nggak ada. Jadi cuma Hao Xiang Chi, yaitu cuma itu hurufnya saja. Tidak ada bin-innya. Setelah melalui penelitian 2 tahun lebih pada bulan Oktober tahun 1985 dibuatlah namanya Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin disebut namanya Hanyu Pinyin. Dan ada yang namanya Zhou Youguang, Zhou Xiansheng. Ini adalah Zhang Zhou Ren. Itu disebut Zhongguo Hanyu Pinyin Zhifu. Bapak pinyin-nya Zhongguo disebut Zhou Youguang. Dia adalah orang Zhangzhou Ren.
Nah, ini di layarnya sudah ada fotonya beliau. Zhou Youguang, dia adalah Changzhou Ren, dia adalah Hanyu Pinyin Zhifu. Dia adalah bapak pinyin, dia adalah yang menemukan pinyin. Selanjutnya, pelafalan itu adalah bunyi dari suatu bahasa. Oke ya, pelafalan itu adalah bunyi dari suatu bahasa. Jadi yang ada bunyinya dalam bahasa itu. Contoh dalam bahasa Indonesia ada yang namanya pada, saya, mama, papa. Itu adalah bunyi dari bahasa Indonesia. Misal seperti ini. Tepok-tepok tangan. Adakah di dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Makanya walaupun itu adalah bunyi, tetapi bunyi tersebut bukan keluar dari dari suatu bahasa. Di dalam suatu bahasa tidak ada itu. Jadi orang tidak ada ngerti bunyi tersebut. Selanjutnya, lafal itu keluar dari bagian tenggorokan sampai ke mulut manusia. Sekali lagi dari tenggorokan sampai ke mulut. Jadi yang keluar dari perut, yang keluar dari bagian belakang sana itu bukan lafal namanya. Bukan juga dari tangan, bukan juga dari kuping, bukan juga dari yang lain. Hanya yang keluar dari tenggorokan sampai mulut. Itu yang disebut pelafalan. Disebut lafal. Disebut lafal. Itu yang keluar dari tenggorokan sampai mulut manusia. Nah, seperti ini nomor 17 sampai nomor 1. Yang keluar dari nomor 17 sampai nomor 1. Oke, menurut teman-teman semua, yang paling gampang nomor 1, 2, atau sampai 17 itu yang paling dilafalkan paling gampang itu yang mana? Nomor berapa? Nomor 1. Ada jawaban lain? Kenapa Bu Lina jawab nomor 1? Iya, betul sekali, betul. Karena sudah berpengalaman, makanya teman-teman kalau misal mau tahu pelafalan, cepatlah memiliki buah hati, cepatlah memiliki anak biar bisa mengamati. Karena betul sekali, seorang bayi yang pertama dilafalkan itu adalah mama. Mama. Jadi nggak bisa. Jadi pertama kali kata yang diucapkan itu adalah mama. Tidak bisa pertama kali yang diucapkan adalah kakek, Bima, Danu. Nggak bisa ngomong seperti itu. Jadi yang diomongin pertama itu adalah mama. Makanya banyak sekali bahasa di dunia ini, ibu itu adalah mama. Ibu itu adalah mama. Mamen, mama. Ya, bahasa Mandarin pun ibu itu adalah mama. Itu karena itu yang paling gampang. Kita cuma dari bibir, ditutup, dibuka mama, itu sudah bisa keluar. Bisa keluar. Jadi tidak perlu menggunakan gigi, tidak perlu menggunakan tenggorokan, dan lain sebagainya. Itu adalah mama. Jadi yang paling gampang itu adalah nomor 1 yang bisa diucapkan. Selanjutnya, kita belajar ke pelafalan. Pelafalan bahasa Mandarin ada 3. 1, sebut shengmu. 2, yunmu. Ketiga, shengdiao. Oke. Dalam bahasa Mandarin ada namanya shengmu, yunmu, sama shengdiao. Nah, shengdiao ini adalah sesuatu yang tidak semua negara punya, tidak semua bahasa punya. Contohnya, bahasa Indonesia tidak ada shengdiao. Dalam bahasa Vietnam ada shengdiao. Bahasa Thailand ada. Bahasa Inggris tidak ada shengdiao. Jadi shengdiao ini ada beberapa negara punya, beberapa bahasa tidak punya. Salah satunya bahasa Indonesia itu tidak punya shengdiao, tetapi bahasa Mandarin punya. Selanjutnya, nah ini shengmu, shengmu itu adalah konsonan. Shengmu itu adalah konsonan. Nah ini dari awal sampai akhir sudah dirancang. Bagaimana dari gampang ke yang paling sulit.
Jadi pertama kali ngajari orang belajar bahasa Mandarin, jangan baris terakhir sendiri, tapi ajarilah yang paling pertama sendiri. Oke ya, yang paling pertama sendiri. Oke, ikuti saya, ikuti Lao Shi. Po. Oke, ikuti Lao Shi. Po. Oke, yang kedua, po. Mo. Fo. Oke, selanjutnya, te. Te. Ne. Le. Terus tadi yang pertama itu menggunakan bibir. Po, po, mo, fo, menggunakan bibir. Menggunakan bibir. Lalu selanjutnya te, te, ne, le itu tadi yang sudah kita baca bersama itu menggunakan lidah. Jadi bayangkan seorang bayi dia sudah bisa menggunakan bibirnya, lalu dia sudah menggunakan lidahnya. Sudah punya gigi kah? Belum. Makanya ini kita belum menggunakan gigi. Masih menggunakan lidah. Te, te, ne, le, itu baru menggunakan lidah. Lalu yang ketiga itu baru bisa menggunakan tenggorokannya dia. Oh, sudah bibir, lidah, lalu tenggorokannya. Ikuti saya. Ke. Lalu nyangkut di tenggorokan. Ke. He. Oke, itu sudah di tenggorokan ya. Lalu selanjutnya, dia sudah punya gigi. Dia sudah punya gigi, pelafalannya sudah menggunakan gigi. Ikuti saya sambil senyum. Ci. Ci pakai angin. Shi. Oke. Ci, ci, si bisa ya. Ci, ci, si. Ada yang masuk barusan saya terima dulu. Sebentar, ada yang masuk telat sekali. Siapa ini? Oh, Harlina. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita sudah menggunakan lidah sama menggunakan gigi. Ce. Pakai angin. Ce. Se. Oke. Sekarang sudah lihai sekali, sudah hebat menggunakan lidahnya. Berarti yang paling terakhir itu lidahnya naik. Cer. Terus masih naik pakai angin. Cer. Cer. R. Oke, saya minta satu orang. Siapa? Evelyn sudah datang? Bisa dibaca dari awal sampai akhir? Iya, silakan. Se. Ya, SI bacanya se. Iya, terus. Oke, 很好. Nah, sekali lagi ya, yang paling atas itu menggunakan O. Po, po, mo, fo. Ada beberapa laoshi itu yang kurang tepat. Beliau menggunakan E. Jadi pe, me, fo. Ini salah. Sekali lagi, ini salah. Kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam
lafal bahasa Mandarin itu tidak ada pe, tidak ada pe, tidak ada fe, me ada. Sekali lagi kan kita belajar pelafalan itu belajar lafal itu adalah bunyi yang ada di dalam bahasa. Sedangkan pe, pe, fe itu tidak ada di dalam bunyi bahasa Mandarin. Sekali lagi, jadi tidak boleh kita mengajarkan pe, pe, me, fe. Kita mengajarkan menggunakan o, po, po, mo, fo. Karena lafal ini ada di dalam bahasa Mandarin. Nah, bawahnya te menggunakan e, te, ne, le. Bawahnya menggunakan e lagi, ke, he. Selanjutnya tidak ada c, tetapi adanya ci. J, Q, X itu menggunakan I. Z, C, S menggunakan E. Oke ya, cara bacanya J itu pasti ketemu sama I. Z itu pasti menggunakannya E. Itu menggunakannya sambil senyum. Ci, ci, si. Lalu c, c, se. Yang terakhir itu lidahnya naik. C, c, se, re. Semuanya naik. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya, ini ada yunmu. Yunmu dasar dalam bahasa Mandarin ada 6. Dan ini ada urutannya. Ada A, O, E, I, U, sama Y. Oke, apakah bisa melafalkan? Coba saya minta Hanin. Bisa dibaca Hanin? A, 开始. Henhao. Oke. Hanin, boleh tidak urutan-urutan ini diacak? Nggak boleh. Kenapa? Soalnya Sudah urut. Oke, jawabannya kurang tepat kalau sudah urut. Sudah urut untuk apa? penempatan nada. Henhao. Betul, penempatan nada di pinyin. A, O, E, I, U, sama I. Jadi, mana yang muncul duluan, ya mana yang diberi nada. Kecuali I sama U, dia tetap U yang menang, walaupun U keluar duluan. I sama U. Walaupun I sama U, tetapi tetap di U, walaupun I muncul duluan. Kecuali itu ya. Nah, ini ada beberapa pelafalan dasar. Ada P ketemu A jadi pa. Oke, coba Harlina dibaca ke bawah. Pa sampai H, 开始. Oke, ke bawah. Diandra, silahkan. O. Maya, yang ketiga. Me. Oke, Asmi. Pi. Pi, pi, mi, pi, ti, mi, pi, i. Oke, Elizabeth Frisky. Pu. Oke, selanjutnya Pipit. I. Pipit. I. Pipit. I. Oke, Pipit tidak ada.
ihdina, y, Ni, I,很好，hanin, I, hanin, I, pai. Oke, Devi, bisa? salah. Iya, silakan. Hai, hai, mai, tai, hai, mai, lai, tai, hai, hai. Oke, selanjutnya A, Danu, sudah selesai dari si Sojian? Sudah. Oke, silahkan. Oke, selanjutnya Elza, Au, Pao, hao, 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 lao, hao, hao. Oke, Brina, O, Brina, O, Mana老师？ iya itu, Po, Mo, betul kamu tadi, lanjut. Saya ulang老师。 Iya, 可以。 Oke, 很好。Kenapa ini ada beberapa yang kosong? Ada yang bisa menjawab? Oke, 很好。Jadi di dalam pelafalan bahasa Mandarin tidak ada pe, nggak ada. Nah, makanya kalau ada lausu yang mengajarkan pe, me, fe itu salah. Kenapa? Di dalam Mandarin tidak ada pelafalan pe, fe itu tidak ada. Kalau me ada, makanya kalau menjadi lause besok lagi jangan pe, me, fe, te, ne, le ya. Jadi pakai po, mo, fo, terus ke jadi te, ne, le, ke, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita belajar nada. Nada ada 4 tambah 1 netral, 5. Nah, nada 1 ikuti A. Nada 2, A. Nada 3, A. Nada 4, A. Nada 5, A. Iya, tanpa nada ya, nada netral. Selanjutnya, ini adalah grafik nada. Grafik nada. Sekali lagi ini adalah grafik nada. Kalau misal ini seperti di dalam do, re, mi, fa, sol, sol. Jadi nada 1 itu ada di sol. A. Jadi panjang. A. Bukan rendah. A. Bukan, tetapi tinggi dia. A. Oke. Nada 2 itu dari mi ke sol. A. A. Nada 3, re, do, fa. Re, do, fa. A. A. Nada 4 itu A. Nada 4, A. Jadi sekali lagi yang kurang tepat itu biasanya di nada 1. Kurang tinggi. Nada 1 kurang tinggi. Oke, nada 1 kurang tinggi. Coba dibaca desirena. Nada 1. Bagaimana desirena? Sip. Nada 2. Nada 3. Nada 4. Oke, Bima. Nada 1 sampai 4. A. 2. Oke, Evelyn. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai nada? Tidak ada ya? Gampang sekali ya?
Jadi kurang lebih itu dalam pembuatan dalam pembacaan nada. Jadi nanti teman-teman bisa buat sebuah misal seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa buat misal seperti ini. Ada pa, pa, bu, po, mu, pa, dan lain sebagainya seperti ini. Oke, baris pertama sama kedua ini, kebanyakan ini F ya sama A ya, fa. Coba saya gini aja. Oke. Biar bisa naik. Sip. Bisa terlihat ya. Silahkan untuk Caroline, baris pertama. Caroline, baris pertama. Ya, silahkan. Hanhao, Kulina, baris kedua. Oke, Harlina, baris ketiga. Oke, baris keempat. Diandra. Oke, Maya, baris selanjutnya. Terus selanjutnya, Asmi. Hanhao. Nah, itu kurang lebih adalah masalah pelafalan. Dan saat mengajari pelafalan, bisa juga teman-teman menambahkan yang namanya rao calling. Namanya rao calling. Saya ketik di sini ya. Rao calling. Rao calling ini adalah seperti senam mulut. Misal seperti ini. Misal seperti ini. Itu adalah rao calling. Apakah sudah belajar rao calling seperti ini? Apa sudah belajar? Sudah. Oke, kita akan cek seperti apa, persiapkan sendiri. Nanti akan saya panggil. Oke, ini adalah untuk melatih pelafalan kita mengenai she, Frisky, silahkan. Di saya PPT-nya belum keluar itu loh. Oh, belum keluar. Belum keluar. Danu sudah keluar PPT saya? Oh, Gantala. Frisky sudah keluar? Sudah. Oke, silahkan Frisky. Terus, lanjut sampai terakhir.
Oke, dipelajari lagi, Frisky, dilatih-latih raw calling seperti ini. Banyak sekali raw calling. Bisa dicari di internet, salah satunya yang paling terkenal ya seperti ini. Selanjutnya, Pipit, sudah bisa dengar suara saya? Pipit 1, Pipit 2, Pipit 3, hangus ya. Ihdina, bisa dengar suara saya? Bisa lah. Oke, silahkan. 14 不是14 Oke,很好. Selanjutnya, Hanin. Hanin 1. Hanin 2. Hanin 3. Oke, hangus. Devi. Danu. Oke, saya kira sudah selesai. Danu. Saya. Iya. 14 Oke. Saya kira sudah selesai terus kalau sudah selesai. Elza, silahkan. Elza 1. Oh, silahkan, Elza. Dari awal, pelan. Pelan. 10是10又 很好 Brina no, yang baris kedua salah nadanya. Yang empat itu tanpa lidahnya naik se biasa. 14 是14 Oke, Brina, perhatikan ya, S sama SH. S sama SH, Brina. S sama SH. Kalau S itu bersih, se. Jadi di belakang gigi gigi kita di belakangnya itu ada lidahnya. Se. Jadi lidah gigi kita nutup sambil cium se. Tapi kalau SH, lidah kita naik. Shi. Nah, dipelajari lagi Brina. S sama SH-nya kurang bersih. S sama SH-nya kurang bersih ya. Dipelajari lagi Brina.